keberangkatan yang pertama. Nanti insya Allah minggu depan akan diberangkatkan lagi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai membantu pengungsi etnis Rohingya sudah hadir dua narasumber selaku mantan Duta Besar RI untuk PBB. Selamat malam Pak Makarim. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah hadir pada hari ini. Kemudian juga ada narasumber lainnya yaitu Bapak Suryadi, beliau selaku tim SOS Rohingya dari ACT. Selamat malam Mas Suryadi. Malam. Ini berbicara mengenai tadi di tayangan bahwa memang Bapak Presiden sudah resmi melepaskan 4 Hercules untuk mengirimkan bantuan ke Rakhine State begitu untuk pengungsi Rohingya. Dari sisi Bapak Makarim melihatnya, ini salah satu upaya diplomasi dari pemerintah sendiri. Sudah cukup tepatkah? Saya rasa ini ya sesuatu bantuan yang memang dibutuhkan di lapangan ya. Di lapangan itu sekarang para korban-korban itu sangat sulit mendapat akses makanan, akses obat, ya, akses untuk keperluan misalnya saja selimut dan sebagainya. Dan sekarang mereka itu memang betul-betul di dalam keadaan yang sangat membutuhkan bantuan, ya. Akan tetapi bantuan-bantuan semacam ini perlunya juga ditindaklanjuti ya pada hal-hal yang menyangkut mengenai penyebab daripada masalah kemanusiaan ini, ya, karena masalahnya ya. Iya, karena masalah kemanusiaan ini memang sangat berat ya, tapi bukan kali ini aja terjadi ya, sebelumnya juga sudah pernah terjadi ya, pada tahun 2012 itu juga banyak ya, ratusan ribu yang menjadi korban ya. Nah, sekarang hendaknya langkah-langkah yang sangat baik yang diambil oleh pemerintah tadi itu juga diimbangi untuk melakukan langkah-langkah mencoba menyentuh mengenai apa penyebab daripada krisis kemanusiaan. Jadi memang tidak hanya bantuan, ternyata akar masalahnya juga harusnya sudah terulang setiap tahun begitu ya. Persis Pak Makarim. Ini kembali ke Mas Suryadi begitu ya. Kalau melihat tadi kan dikatakan aksesnya sulit oleh Pak Makarim, memang aksesnya sulit. Seberapa sulit sih kita untuk Indonesia sendiri masuk ke dalam sendiri? Ya, pertama saya ingin koreksi bahwa bantuan yang disampaikan oleh pemerintah bukan ke Rakhine State, tapi ke Bangladesh. Bangladesh, oke. Iya. Kemudian kami ingin sampaikan bahwa memang akses untuk jurnalis, kemudian pekerja sosial dan berbagai NGO, sejak meletus eskalasi kemarin memang terjadi penutupan akses secara benar-benar masif, seperti itu. Dan terjadi juga pengusiran terhadap wartawan UK yang sedang mengambil gambar-gambar di sana. Dan juga menutup akses kepada foreigners. Kemudian kami ketika sampai di sana juga kami melihat kondisi bahwa penginapan kosong, Pak, sekali. Penjagaan di bandara-bandara juga sangat ketat. Jadi berlapis, ada tentara, ada polisi, dan setiap mobil yang masuk ke bandara tentunya mengalami penggeledahan semuanya. Oke, ini kan kabarnya Indonesia menjadi negara satu-satunya yang bantuan ke Myanmar sendiri. Apakah memang kondisinya saat itu di lapangan seperti ini? Langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya sangat kita apresiasi. Ini sebuah langkah diplomasi yang luar biasa, Pak. Bisa ketemu dengan Aung San Suu Kyi dan kemudian menawarkan beberapa solusi terhadap konflik ini. Tapi ini juga ada respon bahwa mereka mendeklar bahwa akan memberikan akses untuk membuka bantuan dan juga jurnalis. Tapi realitanya ketika masih ada di lapangan, ini belum ada realisasi. Dan bantuan dari UN sendiri pun masih diblok, Pak. Artinya belum bisa masuk, seperti itu. Belum ada realisasi. Dari Pak Makarim melihatnya apakah diplomasinya kurang atau mungkin bagaimana peran Indonesia sendiri? Harus lebih masifkah effort yang dilakukan? Sebenarnya masalah yang terjadi di Rohingya ini masalah krisis kemanusiaan ya. Bukan hanya menyentuh Indonesia tapi juga menyentuh umat manusia yang ada di dunia ya. Karena sekarang ini abad 21 ya, di mana yang namanya ICT itu bisa ketahuan dalam waktu yang singkat ya. Tapi kok masih terjadi ya apa yang disebut yang pembantaian secara sistematis dilakukan secara masif ya. Nah ini menurut hemat saya perlu merupakan suatu hal yang ditanggapi bersama-sama oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ya, kita nggak bisa mentolerir terjadinya krisis kemanusiaan semacam ini dimanapun juga. Oke. Ya, jadi. Apakah memang saat ini PBB harus turun tangan langsung? Saya rasa bukan hanya PBB. Kalau kita lihat ya di piagam PBB itu, PBB juga menurut
chapter 8 ya, bab 8 itu juga harus bekerja sama dengan organisasi regional ya, untuk berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi yang namanya PBB, yang namanya regional grouping seperti ASEAN, yang namanya sub-regional grouping juga, semua harus bekerja bersama-sama karena ini adalah musibah dunia gitu lah. Okay. Jadi bukan hanya masalah bangsa Indonesia, tapi kita sangat menghargai inisiatif dari Bapak Presiden ya, inisiatif yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri ya untuk melakukan pendekatan kemanusiaan. Akan tetapi ya sebaiknya juga setelah masalah krisis kemanusiaan ini sudah mulai mereda, dicoba dicari akar permasalahan. Akar masalahnya. Ya. Tapi kalau melihat respon dari Myanmar sendiri, khususnya untuk Aung San Suu Kyi, apakah saat ini responnya bagus terhadap negara-negara lain yang ingin membantu, apapun mungkin dari PBB sendiri? Karena kabarnya justru Suu Kyi pada bulan ini tidak akan menghadiri begitu Pak, konferensi dari PBB sendiri. Ya, masalah ini memang masalah yang berat ya, karena Aung San Suu Kyi ini kan memiliki suatu posisi yang unik ya, karena menurut ketentuan perundang-undangan di sana ya, bahwa kalau ada anggota keluarganya yang berwarga negara asing ya, anaknya itu kan warga negara asing, suaminya juga, dia itu agak dibatasi untuk menjadi sebagai pejabat publik ya. Akan tetapi kenyataannya beliau sekarang masih memegang kekuasaan penuh ya. Beliau menjadi anggota keamanan nasional bersama-sama Menteri Pertahanan ya, Menteri Dalam Negeri ya, dan beliau sekarang menjadi Menteri Luar Negeri ya. Nah ini menurut hemat saya dia ini ada semacam kayak political trap ya. Dia itu sekarang in charge di pemerintahan, tapi di dalam waktu yang sama dia ini juga di dalam suatu ketentuan yang secara perundang-undangan mereka sebenarnya ada masalah ganjelan dia. Jadi geraknya tidak leluasa begitu. Persis. Ya Pak Makarim. Iya pemirsa, kembali kita berbincang dengan Bapak Makarim Wibisono, beliau selaku mantan Duta Besar RI untuk PBB, dan juga Pak Suryadi, beliau selaku tim SOS Rohingya dari ACT. Kembali lagi Pak Makarim, ini melihat tidak hanya bantuan yang harusnya dikirimkan oleh pemerintah, tetapi memang mencari akar permasalahannya. Kalau dari sisi Anda sendiri, melihat dari apa sebenarnya case atau akar masalah dari permasalahan ini? Ya, akar masalahnya itu bertumbuh pada beberapa persoalan jadi satu. Ya, pertama kali adalah masalah mengenai undang-undang imigrasi yang keluar tidak lama setelah ada kasus tahun 2012. Ya, jadi ada semacam perumusan undang-undang imigrasi yang disemangati dengan batin yang sangat benci. Ya, nah jadi pada waktu itu dikatakan bahwa yang disebut warga negara Myanmar itu terdiri dari beberapa suku, tetapi suku Rohingya tidak termasuk di situ. Okay. Ya, berarti ada yang namanya exclusion Rohingya di dalam sistem kelembagaan hukum di wilayah Myanmar. Kedua, di dalam undang-undang imigrasi itu disebutkan apa yang disebut rumus N+3. N+3 itu berarti orang itu lahir di di Myanmar, bapaknya, ibunya lahir di Myanmar, kakek neneknya lahir di Myanmar, buyut juga harus lahir di Myanmar. Jadi ini kan ada semacam mempersulit proses ya untuk menjadi warga negara di sana. Itu syarat yang harus dipenuhi begitu ya? Ya, dijalankan. Kedua, di situ adalah adanya discriminatory practices. Jadi ada praktek-praktek pembedaan ya, antara orang-orang yang Rakhine Utara dengan orang-orang di Rakhine Selatan. Kalau di Rakhine Selatan secara relatif ya, banyak sekolah-sekolah dibangun oleh pemerintah Myanmar, ya, banyak juga rumah sakit yang dibangun di sana. Tapi kalau di Rakhine Utara banyak sekali tidak ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah yang menjual. Paling ada beberapa yang juga masih level SD. Jadi ada disparitas juga di dalam sana. Persis sekali, ya. Jadi oleh karena itu akibatnya ada gap antara orang-orang yang tinggal di selatan dengan orang-orang yang tinggal di utara. Baik, itu memang kita melihat histori ke belakangnya ya. Kalau dari Mas Suryadi sendiri, saat ini kondisinya bagaimana di Rakhine, Myanmar? Saat ini kondisi masih belum begitu berbeda dengan ketika kami meninggalkan Rakhine, karena memang berdasarkan informasi dari informan kami bahwa eskalasi ini akan terus berlangsung hingga 2-3 bulan ke depan, dan belum bisa diprediksi juga akan mereda seperti itu. Dan kami melihat dengan jelas adanya, sebagaimana tadi juga disampaikan, adanya diskriminasi yang terjadi, pembantaian, kemudian juga di kota Sidwe sendiri Pak, kami melihat bahwa kami sempat berkeliling meskipun hide and seek,
Kemudian kami berkeliling, kami memantau beberapa camp-camp yang tahun 2012 masih ada di sana, dan kami mengunjungi sebuah tempel yang tidak jauh dari terminal Sitwe. Di sana ada sekitar 500-an pengungsi dari Buddhis. Kemudian, tapi aksesnya sangat terbuka. Mereka bisa kemana saja, mereka bisa bekerja, mencari nafkah, dan leluasa sekali. Kemudian kami jalan lagi ke perkampungan namanya Aung Mingilar Village. Di sana juga kami menemukan ada sebuah camp Buddhis yang kami menyaksikan sendiri. Ada sekitar 500-an pengungsi dan juga bebas. Mereka mau kemana saja dan mau berinteraksi boleh-boleh saja. Kami sampai kepada Aung Mingilar Village yang Muslim. Kami melihat di sana bahwa rumah-rumah ada borders, blok-blok masuk perumahan ada borders, kawat berduri dengan besi, kemudian juga di setiap sisinya ada pos polisi yang dijaga ketat. Dan di komplek Muslim, iya, Muslim Village itu semuanya ada borders dan ada penjagaan ketat. Ini artinya apa? Bahwa memang sangat dibatasi. Dan di kota Sitwe kami melihat bahwa tidak ada masjid, karena masjid di sana ada 2 dan itu tinggal bangunan tua yang itu pun masih dijaga oleh polisi dengan alasan keamanan. Dan begitu telanjang diskriminasi yang ada di sana. Oke, tadi dikatakan oleh Pak Makarim memang ada daerah-daerah yang terjadi kesenjangan gitu ya Pak Makarim. Saat ini kondisinya apakah seperti itu? Dalam arti di utara maupun di selatan berbeda sendiri? Kondisinya persis masih seperti itu. Karena juga terkait dengan eskalasi yang terjadi sekarang ini, kita bisa melihat bahwa strong operation yang terjadi, bahwa kesadisan yang terjadi menimpa saudara-saudara kita, tragedi kemanusiaan yang terjadi ini bisa dikatakan suka tidak suka secara objektif lebih cenderung kepada Muslim etnis Rohingya. Kita melihat dengan jelas kenapa mereka adalah pribumi yang tinggal selama beratus-ratus tahun mungkin Pak ya, diarahkan, dan kemudian sekarang ketika ada eskalasi mereka itu melarikan dirinya ke Bangladesh. Bukan justru ke Myanmar. Bukan ya? Justru ke Myanmar. Ini kan ada pertanyaan besar yang tentunya kita punya jawaban masing-masing. Seperti itu. Dari sisi Aceh, apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi sebenarnya? Yang paling dibutuhkan untuk fase emergensi tentunya adalah bantuan pangan. Bantuan pangan untuk mensubsidi sekitar 300 pengungsi yang sekarang eksodus ke kesehatan. Bantuan instalasi air dan sebagainya itu sangat dibutuhkan. Karena mereka tinggal di mana? Dengan gubuk seadanya, dengan menancapkan kayu, mereka bikin dari kain-kain, mereka tidur aja di situ. Ada bayi umur 5 hari, ada ibu hamil, ada wanita renta, kakek-kakek renta yang sudah tidak sanggup juga berjalan. Mereka tidur ya seadanya karena kondisi yang sangat luar biasa. Dan perjalanan yang sangat memakan waktu dan melelahkan. Dan di perjalanan pun mereka tentunya dicekam ketakutan. Bisa perjalanan 7 hari Pak, sampai ke perbatasan Bangladesh, melewati sungai Nab, melewat hutan. Ini sangat tentunya tidak terbayang oleh kita semua. Baik, kalau dari sisi Indonesia sendiri, Pak Makarim, apa yang perlu dilakukan atau apakah memang ada short way begitu untuk case ini? Begini ya, saya ingin agar supaya Indonesia juga bisa menyertakan ya ASEAN di dalam ini. Kenapa? Karena saya pernah menyaksikan ya sidang KTT ASEAN dengan menggebu-gebu baik kepala negara, baik perdana menteri, baik Sultan Belkia ya menyebutkan mengenai masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu masyarakat security ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat sosial dan budaya ASEAN. Nah, di dalam salah satu poin daripada masyarakat sosial budaya adalah menciptakan masyarakat ASEAN yang caring, peduli, sayang, menyayangi, ya, saling membantu orang yang menderita. Nah, ini di mata kepala kita, di depan hidung kita terjadi satu petaka. Ya, yang dimana membutuhkan kepedulian, yang dimana membutuhkan apa yang disebut masyarakat ASEAN yang caring. Nah, ini challenge. Ya, apakah kata-kata yang disampaikan oleh Presiden, kata-kata yang disampaikan Sultan, Perdana Menteri itu hanya sekedar kata-kata kosong atau akan diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang pakar permasalahan daripada krisis kemanusiaan di Myanmar. Baik, jadi memang ini negara-negara harus gerak cepat begitu ya, mengambil langkah agar memang permasalahan di Rohingya dapat terselesaikan. Terima kasih banyak Pak Makarim dan juga Mas Suryadi untuk waktunya.